Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Insya Allah ini lebih ringan. Tenang kawan-kawan. Kita akan belajar namanya harfu nasbin. Harfu nasbin. Kita akan fokus, kita akan belajar tentang harfu nasbin. Masih erat kaitannya dengan fi'il mudhari. Makanya saya paparkan harfu nasbin. Harfu nasbin itu ada banyak, tapi yang mau saya ajarkan dua aja. Dua aja dulu ya. Jangan banyak-banyak dulu. Kita fokus pada kata an dan kata lan. Apa itu an? Iya, namanya juga harfu nasbin. Iya. An ini artinya adalah akan. Sedangkan lan itu artinya adalah tidak akan. Ini harfu nasbin, fungsinya apa? Fungsinya nih. Aslinya fi'il, kita fokus fi'il mudhari ya. Kita fokus pada fi'il mudhari karena nggak akan mungkin ke fi'il madhi, karena fi'il madhi itu sifatnya mabni. Fi'il madhi itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita fokusnya pada fi'il mudhari. Harfu nasbin itu hanya bisa dimasuki pada fi'il mudhari. Tuh kata kuncinya itu ya. Coba perhatikan terlebih dahulu. Saya ulang sekali lagi. Hari ini kita belajar kelanjutan dari fi'il mudhari. Tentang harfu nasbin. Harfu nasbin ini ada banyak. Salah satu yang mau kita pelajari itu adalah an dan lan. An itu artinya akan, lan itu artinya tidak akan. Oke? Apa? Nanti. Ya, masuk. Harfu nasbin itu banyak, nggak cuma an, nggak cuma lan. Tapi yang baru kita mau pelajari ini hanya dua dulu nih. An sama lan dulu. Nanti kai itu belakangan. An, lan, idan, kai. Idan masuk juga, kai juga masuk. Tapi kita fokus ke an dan lan dulu ya. Nah, harfu nasbin ini hanya bisa dimasuki oleh fi'il mudhari. Nggak bisa dimasukin ke dalam fi'il madhi, nggak bisa juga ke amr. Karena madhi dan amr itu sama-sama fi'il yang mabni. Mabni itu tidak akan pernah berubah. Makanya kita ke fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari mayoritasnya itu fi'ilnya bersifat mu'rab. Dapat dirubah-rubah. Kecuali pada domir hunna dan antunna. Kan dalam fi'il mudhari semuanya mu'rab. Kecuali hunna sama antunna. Kalau hunna sama antunna dalam fi'il mudhari itu dia mabni. Nggak akan bisa dirubah-rubah. Begitu-begitu aja. Nah, tugasnya atau fungsinya harfu nasbin masuk ke dalam fi'il mudhari itu ngapain sih? Membuat fi'il menjadi nasab. Kan aslinya fi'il itu marfu. Ajlisu, najlisu, yaftahu, taftahu, kan? Semuanya marfu. Sampai tajlisani pun dikatakan sebagai marfu. Ya, semua fi'il mudhari aslinya mu'rab. Iya bisa dirubah-rubah dan aslinya dia itu marfu. Tapi ketika dia kemasukan harfu nasbin, maka dia akan menjadikan atau membuat fi'il itu menjadi nasab mansub. Kita fokus pada domir ini dulu. Pada domir ana, nahnu, huwa, hiya, dan anti. Kita fokus pada domir ini dulu. Iya, boleh. Kenapa dirubah jadi nasab? Ke nasab karena diselipkan harfu nasbin. Iya, untuk menandakan akan dan tidak akan. Contoh, misalkan, contohnya uridu an aghsila al-libasa. Saya akan mencuci pakaian. Nah, akan kan berarti atau gini, lan azhaba
ila suqi. Saya nggak akan mau pergi ke pasar. Lan itu menandakan bahwa sesuatu pekerjaan itu nggak akan mau dilakuin. Mau sampai kapanpun dia nggak mau ngelakuin. Lan adhab namanya. Penambahan penambahan makna, betul. Gitu ya. Nah, kita fokus pada domir ana, nahnu, huwa, hiya, dan maaf, salah, anta. Fokus pada domir anta. Contohnya pada fiil ajlisu, najlisu, yajlisu, tajlisu. Domir anta juga sama ya, tajlisu. Sama kan dia? Nih, kita fokus pada poin-poin ini dulu. Ajlisu, najlisu, yajlisu, tajlisu, dan tajlisu. Domir ana, nahnu, huwa, hiya, dan anta. Anti enggak? Bukan enggak sih, belum kita pelajari. Baru ini dulu nih, yang gampangan. Coba, contohnya kita masukin kata an. Kan aslinya ajlisu ya. Saya masukin an, bukan lagi ajlisu, tapi an ajlisa. Misalkan saya bilang najlisu, masukin an, menjadi an najlisa. Bagus. Misalkan saya masukin lagi yajlisu, masukin an yajlisa. Jadi yang doma-doma ini ya fathah, menjadi fathah kalau kemasukan harfu nasbi gitu. Contoh lagi misalkan yadribu, masukin harfu nasbin, an yadriba. Nadribu, masukin harfu nasbin. Nah, gitu. Jadi aslinya yang belakang-belakangnya domah, ini kan domah semua nih. Kalau dimasukin an atau lan, maka dia huruf terakhirnya berubah menjadi fathah. Makanya tugasnya membuat fi'il menjadi sof atau mansub. Ya. Mafhum? Insya Allah. Masih mudah kan yang ini? Masih mudah kan yang ini? Nah, alhamdulillah. Aish. Kelas? Kelas lama? Lama. Kelas. Kalau saya bilang yaftahu, masukkan harfu nasbin an yaftaha. Naftahu, an naftaha. Taftahu, an taftaha. Pokoknya yang belakangnya doma-doma tuh kalau ada harfu nasbin berubah menjadi fathah. Mafhum?
Tinggal domir-domir yang belum nih, belum kemasukan. Ini kan baru domir ana, nahnu, huwa, hiya, anta. Sisanya belum ya? Kelas? Setidaknya ini lebih mudah daripada domir-domir yang liur. Insya Allah awet. Selanjutnya sisa-sisa domir yang belum ada apa? Huma, terus hum, terus hiya, huma, terus kuna enggak? Karena dia mabni. Kalau mabni tidak akan bisa berubah. Apalagi? Antuma, terus antum. Habis antum? Habis antum anti. Terus antuma, oke. Antuna mabni, tidak. Sudah ya? Anak udah, nahnu sudah ya? Oke, tinggal ini. Kita masukin lah, coba kita tasrifkan dulu. Satu-satu ya. Huma dulu. Huma ya lisani. Gimana kalau dia kemasukan an? Gimana? Masa jadi sana? Gimana kalau dia kemasukan an? Betul. An yajlisa. Dah. Jadi semua domir ini, huma yang saya catatkan ini, semua domirnya itu kalau ada harfu nasbin, maka nunnya dihilangkan. Betul. Gitu. Ya. Hafal ini yang huma, hum, huma, atuma, antum, anti, antuma, semuanya kalau kemasukan harfu nasbin maka nunnya hilang. Kalau misalkan lagi contoh pada kata tajlisina. Tajlisinya domir apa dia? Tajlisina domir apa? Domir anti, betul. Kalau kemasukan an, tinggal dibuang nunnya. Jadi jangan dirubah-rubah. Enggak, udah cukup antajlisi, jangan dirubah-rubah. Hah? Nah, inilah tujuannya saya mengajarkan af'alul khamsah. Tadi dia kan marfunya dengan nun, mansubnya dengan ngilangin nun. Itu kesinambungannya. Maksudnya saya mengajarkan af'alul khamsah biar tahu kalau ya jelisani ini kan posisinya dia marfu nih. Ya kan? Posisinya dia marfu. Ya kan? Marfu dengan nun. Dengan nun. Sedangkan posisi sebelah an yajlisa ini kan posisinya bukan marfu lagi dia. Mansub kan? Mansub. Maksudnya dengan apa? Membuang huruf nun. Tuh, itu kaitannya. Kita tahu itu af'alul khamsah biar tahu. Kalau tiba-tiba saya ngejelaskan ini belum ngajarin af'alul khamsah, bingung. Emang bisa marfu dengan nun? Gitu. Ya. Intinya, kalau ada domir-domir yang ini kemasukan harfu nasbin, maka nunnya dihilangkan. Seandainya nunnya nggak dihilangkan, belum kemasukan harfu nasbin, bentuknya masih marfu, ya jelisani, berarti dia marfunya dengan apa? Dengan nun. Marfu dengan nun. Kalau dia udah kemasukan harfu nasbin, berarti mansubnya dengan apa? Hilangin nun. Nah, gitu. Bahasa
Bahasa Irobnya itu kalau ya jelisani, marfunya ditubutin nun. Kalau misalkan kita ya jelisa doang, an ya jelisa, berarti dia fi'il mudhari mansubun. Mansubnya dengan apa? Bihadfi harfin nun. Membuang huruf nun. Hadaf itu artinya menghilangkan. Hadfi nun. Gitu ya. Mahum? Kata kuncinya dulu dilihat. Kalau ada yang fi'il mudhari yang ada nun-nunnya begitu, tinggal dihilangin nunnya kalau kemasukan harfu nasbin. Oh. Mafhum ya? Iya. Dua-duanya dah. Itu ya. Sastranya indah, iya. Oh, belum. Sudah pernah melihat syair? Sudah pernah melihat syair? Tata, saya bawa. Syair itu kan bukan senang doang, dia memang cerdas. Makanya lahirnya Al-Quran untuk membuktikan bahwa keindahan bahasa Al-Quran gak bisa ditandingi dengan syair-syair orang jahiliyah. Udah. Kita baru menganga-nganga kalau teman-teman sudah duduk di kelas mahir. Lebih nganga, bahkan lebih nangis menurut saya. Karena kita tahu indahnya Al-Quran. Betapa sayangnya kita selama hidup tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nyampe nggak tuh? Nyampe insya Allah. Nanti kita poles. Bismillah. Insya Allah. Allah berikan. Ini salah satu kenikmatan untuk ilmu menurut saya. Nanti kita lama-lama kita coba meraba. Nanti kalau teman-teman sudah makin, kita akan coba nyemplung ke dalam balago. Gitu. Buat tahu kenapa nih Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kenapa itu nun semua? Karena itu masuk ke dalam ilmu qafiyah arud. Yang mana dulu zaman jahiliyah syairnya itu sangat erat dengan kaidah ilmu arud, qafiyah. Qafiyahnya itu harus sama semuanya. Itu rima. Masuknya ke dalam balago. Balago mana? Balago badi'. Dari sisi keindahan. Balago itu tata bahasa, sastra, keindahan yang tidak bisa hanya dipahami hanya sebatas makna terjemahan secara harfiah. Nggak bisa. Contohnya, saya ngomong gini ke Bu Dini, wajhuki kal qamar. Kalau orang yang gampang sakit hati, wah, Bu Dini langsung sakit hati ke saya. Ustazah bilang muka saya bopeng, gitu, bopeng, kayak bulan bopeng, gitu. Padahal hakikatnya kal qamar itu artinya bersinar, cerah, gitu. Tapi kan itu nggak bisa dipahami secara harfiah. Sayanya dipahami lah balago. Ya, masya Allah, tabarakallah. Gitu ya, mafhum? Mafhum? Insya Allah. Jadi gitu ya. Kita contoh masuk ke dalam kalimat, coba. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita semua, sehat, berkah. Saya contohkan misalkan, oke, kami akan mencuci piring. Cara analisisnya gimana? Mencuci dulu. Yang silu ya. Yang silu itu kan masih domir huwa ya. Yang silu masih huwa kan? Kalau kami kita ganti ke domir nahnu menjadi cakep, nagsilu. Oke, nagsilu. Kita lihat lagi ada kata apa di dalamnya? Akan. Berarti kita tambahkan an di sini. Berarti an nagsila. Betul. Piring. Piring itu sohnon kan? Jadi objek kan? Kira-kira piringnya spesifik atau umum?
Umum. Umum kan? Kalau umum pakai alif lam atau tidak? Enggak. Berarti sohnan. Tetap maf'ul bi jadinya ya. Maf'ul bi tetap posisinya. Jadi ini tetap Tetap jumlah fi'liyah. Tetap jumlah fi'liyah. Nah, di depannya ada mesti diawali dengan harf. Gitu. Dia tarkibnya sama, tetap sama-sama tarkib jumlah fi'liyah. An-naghsila sohnan. Jangan lagi sohnun. Karena perannya dia di sini sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi itu wajib mansub, wajib. Gitu ya, mafhum? Coba lagi. Saya tidak akan apa ya? Saya tidak akan Nih, saya tidak akan melihat kucing itu. Melihat apa melihat? Nadhara yanzuru. Aduh maaf. Yanzuru ya. Yanzuru. Tapi domirnya saya. Berarti menjadi anzuru. Oke. Ada kata tidak akan. Apa tidak akan? An apa lan? Lan apaan? Lan. Berarti bukan lagi lan anzuru, tapi lan anzuro. Sekarang kita lihat kucing itu spesifik atau umum? Spesifik. Kalau spesifik pakai alif lam nggak? Pakai alif lam. Berarti lan anzuro al kitu. Al kitu. Kitu. Kenapa al kitu? Maf'ul bi. Kelas selesai. Lan anzuro al kitu. Lagi. Dia akan menulis pelajaran itu. Menulis apa? Kutub. Ya, yaktubu. Oke, yaktubu. Tapi harus diganti nggak domirnya? Harus. Dia perempuan bukan yaktubu tapi taktubu. Oke, taktubu gini kan ya? Ada kata apa nih? Akan. Berarti ditambahkan an. Berarti bukan antak tubuh lagi. Antak tuba. Oke, lihat pelajaran itu spesifik apa enggak? Spesifik. Berarti pakai alif lam ya. Darsu. Kenapa darsa? Maf'ul bi. Alhamdulillah. Gitu, selesai. Coba nanti kita banyakin PL biar makin ngeletek. Yang sohnan pakai alif ya? Sohnan pakai wajib. Kalau ada huruf terakhir yang harokatnya adalah fathah tanwin wajib disertakan kecuali tamar butuh. Gitu. Contohnya pada kata mirsamatan, nggak boleh nulisnya mirsamatan itu pakai alif, nggak boleh. Cukup begini aja, mirsamatan, karena dia pengecualian. Gitu. Siap, saya kasih PR lagi ya. Insya Allah. Kalau bilang nggak siap juga saya tetap kasih. Sebenarnya. Saya jejelin. Kelas? Coba latihan 3 soal. Hari ini juga harus rapih. La tandur ilal mahmul, la tandur ilal sahib. Sahib itu foto. Sudah selesai nyatetnya? Kita latihan 3 soal ya. Nomor 1. Indonesia dulu. Saya akan
membaca. Saya akan membaca majalahmu, perempuan. Kelas nomor 2. Kami tidak akan membuka pintumu, laki-laki. Selanjutnya, mereka. Kalau mereka itu pakai domir apa kalau mereka? Mereka. Mereka laki-laki. Hum mereka. Oke. Mereka laki-laki akan mengangkat meja itu. Ya, segitu aja. Satu lagi. Satu lagi enggak, selesai sekarang. Kamu perempuan tidak akan makan ikan. Lihat ya, maf'ul bihi-nya dilihat spesifik atau tidak. Silahkan. Hah? Majallatun. Majalah itu majallatun. Majallatun. Tidak ada yang panjang. Majallatun. Enggak ada yang panjang. Majallatun. Mengundang saya untuk imla lagi nih sepertinya. Apa yang beda? Qara'a yaqra'u.
Betul nih. Kan majalahmu. Kan ada domir mutasilnya. Mu itu apa? Kalau domir mutasil ki ya. Ki berarti majalah. Ta. Majalah ta. Nah. Akalayak kulu. Hah? Meja maktabun. Ayo. Yakin kan anti. Oh iya. Rafa'a yarfa'u. Yarfa'u. Makanku apa makan? Akala yakulu. 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 Kelas? Iya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kelas. Ada yang kutio. Dikit doang sih. Tapi selebihnya bagus. Oke, sudah? Pak Wisnu? Pak Wisnu aman? Aman, kalau satu mah. An akrou majalah taki. An akra'u. Ya, kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, apa soalnya? Saya akan belajar Membaca. Membaca itu yaqra'u ya? Membaca itu yaqra'u. Yang diminta nomor apa ya? Yang diminta nomor apa? Domir apa yang diminta? Saya. Oke, dari yaqra'u berarti berubah menjadi akra'u ya. Akra'u. Nah, terus ada kata apa tuh? Akan apa tidak akan? Akan. Berarti dimasukin an ya. An. Akra'u. Akro'a. Majalahmu ya? Majalah. Majalah. Majalah taki. Majal. Oh, majalu sih. Majalah. Majalah. Majalah taki. Ya. Kelas. Nomor selanjutnya. Apa nomor selanjutnya? Membuka. Apa membuka itu? Yaftahu. Yaftahu. Yang diminta domir apa? Kami. Berarti dari yaftahu menjadi naftahu. Naftahu dulu. Terus ada kata akan atau tidak akan? Tidak akan. Berarti lan ya? Berarti lan naftaha. Pintumu. Pintumu laki-laki. Nah, oke. Babaka. Karena dia maf'ul bihnya wajib mansub. Iya, oke. Selanjutnya. Nomor berikutnya. mereka laki-laki akan mengangkat meja itu. Mengangkat. Mada lugatul Arabiyah mengangkat? Yarfa'u. Yang diminta domir apa? Hum ya. Jadi yang aslinya dulu. Yang fa'una. Yarfa'una dulu. Kemasukan apa? Lan apa an? An apa lan? Akan. Berarti an ya. Berarti an. Nah, bagaimana nih?
Ahahaha, gimana nih? Ya an yarfa'u. An an Yarfa'u. kan ini yang fauna nih. Kemasukan an, tinggal dihapus nunnya. Oke. Jadi yang Yarfa'u. apakah dikasih alif? Iya. Kayaknya enggak deh. Pakai Tadi belum dicontohin emang. belum. Tadi emang belum dicontohin. Kan dia jelasin semuanya. Iya iya makanya ini dijelasin. Gimana? Gimana nih? Pakai alif. Perhatikan semuanya. Kalau bentuknya adalah domir hum, memang kan tugas kita menghapuskan nun ya. Menghapuskan nun. Tapi khususan untuk domir hum dan domir antum, kalau dia ada harfu nasbin seperti ini, tidak hanya membuang harfu nun, tapi juga menambahkan alif ziyadah. Jadi apa tadi hum sama Nah, hum sama antum, sama kan? Antum itu ya, kalau antum tarfauna, kalau hum yarfauna. Kalau dia kemasukan an, caranya dihilangkan nunnya, lalu ditambahkan alif ziyadah. Wajib itu. Alif ziyadah. Iya, untuk menandakan bahwa wawu di sini itu adalah bentuk Jama. jama, wawu jama, laisa wawul atof. Gitu ya. Wawu atof itu wa Ahmad, wa Muhammad gitu. Wa itu dan penyambung, atof itu penyambung. Gitu. Mengangkat apa tadi? Meja itu. Nah, berarti al mak al maktaba. An yarfa'u al maktaba. Kalau ada ini apa namanya? Ini strukturnya emang begini ya. Struktur nahwunya emang begini nih. Tapi kalau di dalam ilmu Al-Qur'an punya kasus nih begini. Kasus punya nih. Kalau dalam kaidah nahwu kan udah cukup begini doang ya. Nambah setelah wawu sukunnya harus dikasih alif ziyadah. Setelah itu tinggal kasih alif lam khusus untuk maf'ul bihnya. Karena maf'ul bihnya kan bentuknya spesifik kan, maka harus dikasih alif lam. Nah, kalau dalam kaidah Al-Qur'an ini mengandung unsur masalah. Kenapa masalah? Iltiqo usakinain. Kalau kita baca langsung ya an yarfa'ul maktaba. Karena ada pertemuan dua huruf yang sukun, iltiqo usakinain. Sukun pertamanya mana? Wawu. Sukun keduanya lam. Maka caranya kita menghapuskan harfu matnya ini membacanya, bukan an yarfa'ul maktaba bacanya, tapi an yarfa'ul maktaba. Itu kasus iltiqo usakinain namanya. Makanya kalau di dalam ilmu Al-Qur'an salah bacanya. Kalau kita kan bacanya an yarfa'u al-maktaba. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ya, an yarfa'u al-maktaba dibacanya satu-satu, putus-putus. Tapi kalau dalam kaidah Al-Qur'an begini salah. Harus dibaca dengan nyambung, an yarfa'ul maktaba, dengan cara menghilangkan harfu matnya ini. Karena ada peristiwa iltiqa'us sakinain namanya. Tetap ditulis. Hanya sekedar bacaannya saja kita hilangkan harfu matnya. Seperti itu. Mafhum? Insyaallah. Kalau dalam bahasa Arab dibacanya Biasa an yarfa'u al maktaba. Enggak, itu bedanya kita membaca Quran dengan membaca bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tidak perlu menggunakan tajwid. Cukup harus sesuai dengan makhrajnya saja. Tidak perlu menggunakan, enggak perlu an yarfa'u, enggak perlu. Kecuali ketika kita membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Mafhum? Nomor selanjutnya. Apa? Kamu perempuan makan bahasa Arabnya apa? Ya kulu. Diminta domir anti. Takulina ya. Takulina. Nah, kemasukan akan apa tidak akan? Tidak akan. Berarti lan ya. Berarti lan. Takuli. Apa? Ikan. Ikan itu apa ikan doang? Ikan. Berarti spesifik atau umum? Umum. Berarti samakan. Ingat, jangan lupa ditambahkan alif. Samakan.
Harus. Kan dia bukan tamat buto. Sama kan begitu ya kalau di terakhir. Nggak boleh, iya. Nggak boleh yang ada itu ya. Oh, begini nih. Sama gini. Ah, Boleh. oh gitu juga boleh. Yang salah itu begini. Samakan. Ini salah. Karena kan nggak ada alifnya. Kalau kaf yang begitu dengan begitu sama aja, sama-sama ada alif. Oh iya, ada iya-nya. Kan ada ya. Terus kalau tulisan takuli itu ya-nya harus modelnya gitu ya? Iya, harus. Nggak boleh yang Enggak, bukan ya yang begini nih, maaf. Takuli, gini nih. Kuli. Nggak boleh, karena setelahnya nggak ada penyambungnya lagi. Jadi cukup. Dia batasin, dia berarti masuk ke dalam ya yang letaknya di terakhir. Harus dikasih ekor. Iya, harus. Kalau ya begini, khusus bagi penyambung setelahnya apa? Gitu, karena ya di tengah, pasti kayak gitu. Karena dia lantakuli udah nggak ada sambungannya lagi, berarti dia harus begini, mengakhirkan ya-nya. Harus ada ekornya. Seperti penulisan iya pada semestinya ketika posisinya di akhir. Ini namanya ya apa nih? Mana? Ya bengkok. Ya. Ya Allah gitu. Kalau saya Ya udah dah. bengkok. Adanya alif bengkok kali. Oh ya itu ya. Ya itu. Kemarin. Ya itu. Ya astagfirullahaladzim. Ya. 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 Lagu. Namanya yaul. Yaul mukhotobah namanya. Yaul mukhotobah. Menandakan bahwa ia di situ adalah orang yang anti itu orang keberapa? Orang kedua. Karena kan lawan bicara. Kalau orang pertama ana dan nahnu. Kalau orang yang ketiga berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Ya ul mukhotobah. Tulisannya seperti ini. Orang kedua iya. Ya ul mukhotobah. Jadi kalau ya di ngebedain ya di situ yang tadi itu takuli sama kalau seandainya jadi memakanku itu baik. Memakanku iya. Misalnya apa? Iya kan juga iya kan ini kan. Iya, Itu ngebedainnya gimana? Iya nggak bisa dibedain. Kalau misalkan iya mukhotobah itu, Kamu memakanku. iya ul mukhotobah itu hanya bisa dimasuki oleh fiil. Kalau misalkan bukan fiil, contohnya pada kata kolami misalkan ya. Oh itu kan ketemu isim misalnya. Ketemu fiil gimana ya? Ketemu fiil, maksudnya gimana tuh? Ya kayak tadi kan kalau mau makan aku nih misalnya nih. Dia mau makan aku. Takuli nafsi gitu. Diriku. Takuli gitu. Kamu perempuan, Enggak, dia kamu laki-laki. kamu laki-laki, Aku misalnya gitu. Takuli itu nggak bisa. nggak bisa, harus ada penyandangnya. Harus ada setelahnya yang menjadikan dia sebagai maf'ul bih. Nggak bisa langsung takuli gitu, nggak bisa. Kayak gitu. Kelas, wallahu a'lam. Alhamdulillah sudah selesai. Ape. Alhamdulillah. Belum jam 3. Ini ya PR-nya jangan